Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ayus Tanini dalam mata kuliah Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek Pertanian. Sebelum masuk ke materi, kita mulai kontrak perkuliahan ya. Kontrak pembelajaran yaitu waktu perkuliahan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, tetapi dapat berubah dengan sesuai kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Kemudian melakukan presensi perkuliahan di halaman Sinerba. Tidak dapat hadir pada perkuliahan izin atau sakit langsung menghubungi dosen atau memberitahu dosen. Kemudian mengerjakan kuis atau tugas sesuai waktu yang diberikan. Bobot penilaian, tugas struktur, ada case based learning, ada project based learning atau project based learning ya. Kita nanti pilih salah satu. Kemudian ada UTS dan ada UAS. Capaian pembelajaran setelah mengikuti perkuliahan hari ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian studi kelayakan proyek atau definisi proyek, kemudian menerangkan tahapan studi kelayakan proyek. Kita masuk ke definisi proyek ya. Pengertian proyek menurut Gittinger merupakan aktivitas yang menggunakan sumber daya untuk memperoleh manfaat pada waktu atau periode yang akan datang. Jadi definisi proyek itu terdiri ada suatu kegiatan, aktivitas, perencanaan, sumber daya, dan manfaat. Kita masuk ke aktivitas. Kegiatan proyek itu dibagi menjadi dua, kegiatan investasi dan kegiatan produksi. Kegiatan investasi merupakan kegiatan yang melibatkan sejumlah modal atau kapital yang dikeluarkan sekarang pada saat ini dengan harapan menghasilkan manfaat di kemudian hari. Contohnya, pembelian mesin traktor, pembuatan bangunan untuk pabrik atau gudang, pembelian lahan, pembelian ternak, pembelian tanaman perkebunan, dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan produksi yaitu kegiatan yang dilakukan secara kontinu setiap waktu selama kegiatan proyek berlangsung. Dalam kegiatan produksi, keuntungan akan diperoleh setelah satu periode produksi. Dan faktor produksi akan habis dipakai dalam satu periode produksi. Contohnya pembelian dan pemberian pupuk, pestisida, benih, pembelian dan penggunaan pakan ternak, pembelian dan penggunaan bahan lainnya. Kita masuk ke sumber daya. Faktor-faktor yang digunakan dalam proyek sehingga menghasilkan manfaat dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Sumber daya alam yaitu segala faktor yang dihasilkan oleh alam seperti tanah dengan segala isinya, seperti minyak bumi dan mineral lainnya, itu emas, tembaga, batu bara, timah, dan lainnya. Sumber daya manusia, faktor yang dihasilkan manusia baik berupa fisik, tenaganya, maupun pengetahuan dan keahlian atau skill. Sumber daya modal, faktor yang dibuat manusia yang digunakan untuk membantu kegiatan manusia seperti mesin atau peralatan dan uang. Kita masuk ke definisi proyek, yaitu manfaatnya ya. Definisi manfaat. Manfaat atau benefit dari suatu proyek dapat berbentuk bertambah luasnya lapangan pekerjaan, keuntungan yang meningkat, atau dalam hal penerimaan, yaitu pemanfaatan fisik dari hasil pembangunan seperti jalan, meningkatnya taraf hidup masyarakat suatu daerah atau suatu negara, perbaikan tingkat pendidikan dan kesehatan, dan peningkatan perekonomian suatu daerah atau suatu negara. Manfaat yang dirasakan dalam proyek itu ada dua, yaitu peserta proyek dan masyarakat secara keseluruhan atau pemerintah daerah gitu ya. Peserta proyek antara lain pemilik modal, para pekerja yang ada di proyek tersebut. Manfaat yang dirasakan dari peserta proyek ini akan bisa dianalisis dengan analisis finansial, masuk ke analisis finansial. Sedangkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atau pemerintah daerah, yaitu masyarakat secara keseluruhan, termasuk orang-orang yang tidak terkait atau terlibat langsung dalam proyek tersebut. Nah, orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam proyek tersebut, misalnya kalau kita membuat suatu proyek, jadi kita membuat suatu proyek, manfaat masyarakat sekitar dirasakan adanya manfaat, misalnya kalau tadinya jalannya rusak gitu ya,
karena ada proyek tersebut, jadi jalanan tersebut diperbaiki gitu ya. Tadinya berbatuan, adanya proyek tersebut jalan menjadi halus. Jadi masyarakat sekitar merasakan adanya manfaat mudahnya dalam melalui jalan tersebut. Atau misalnya yang tadinya masyarakat sekitar membuka warung, tapi karena adanya proyek tersebut, jadi warungnya bertambah ramai karena ada pekerja di proyek tersebut ya. Jadi warung tersebut menjadi ramai sehingga manfaat dari masyarakat itu yaitu pendapatan bertambah. Nah, manfaat dari proyek ini bisa dianalisis melalui analisis ekonomi. Kemudian kita masuk ke plan. Kegiatan mempersiapkan lahan, itu kegiatan mempersiapkan bibit dan kegiatan penanaman bibit dalam proyek. Yang kemudian ada kegiatan produksi, pemeliharaan tanaman, dan lain-lainnya. Contoh gambaran proyek perkebunan kelapa sawit. Nah, di sini saya akan memberikan contoh gambaran proyek perkebunan kelapa sawit, yaitu kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan areal perkebunan kelapa sawit. Kegiatan investasi, pembelian dan penyiapan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Lahan yang digunakan bisa dari hasil membeli, sewa, atau hak guna usaha. Kemudian mempersiapkan bibit kelapa sawit dan kegiatan penanaman bibit. Sedangkan kegiatan produksi dari proyek perkebunan kelapa sawit yaitu pemeliharaan tanaman selama tanaman itu tumbuh, seperti kegiatan penyiangan dan pemupukan yang biasanya dilakukan secara kontinu selama kelapa sawit tumbuh dan menghasilkan. Ini adalah skema proyek agribisnis. Jadi proyek atau bisnis di bidang agribisnis bisa dari subsistem hulu hingga subsistem pemasaran. Nah, dari subsistem hulu, subsistem usaha tani, subsistem pengolahan, dan subsistem pemasaran, ada subsistem jasa dan penunjang. Jadi setiap subsistem itu didukung oleh subsistem jasa dan penunjang. Nah, ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, kita lanjutkan, siapa sih pelaksana proyek? Pelaksana proyek itu bisa dari pemerintah dan bisa dari swasta. Kalau dari pemerintah itu tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat, misalnya seperti jalan tol gitu ya. Kemudian kalau swasta yaitu untuk tujuannya untuk keuntungan. Perencanaan pembangunan yang baik membutuhkan proyek-proyek yang baik. Demikian halnya proyek yang baik membutuhkan perencanaan yang baik. Keduanya saling mempengaruhi. Nah, apa saja sih tujuan dan manfaat dari analisis proyek? Menurut Gray mengungkapkan bahwa tujuan dan manfaat analisis proyek adalah mengetahui tingkat keuntungan yang dapat dicapai melalui investasi dalam suatu proyek, kemudian menghindari pemborosan sumber daya, mengadakan penilaian terhadap peluang investasi yang ada sehingga kita dapat memilih alternatif proyek yang paling menguntungkan. Kemudian memilih alternatif proyek yang paling menguntungkan dan menentukan prioritas investasi. Itulah tujuan dan manfaat analisis proyek. Pengertian studi kelayakan proyek. Kita masuk ke pengertian studi kelayakan proyek. Studi kelayakan bisnis atau proyek merupakan penelaah atau analisis tentang apakah suatu kegiatan investasi memberikan manfaat atau hasil bila dilaksanakan. Studi kelayakan bisnis atau proyek merupakan dasar untuk menilai apakah kegiatan investasi atau suatu bisnis layak untuk dijalankan. Studi kelayakan bisnis atau feasibility study merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Apakah menerima atau menolak suatu rencana bisnis yang direncanakan, dan apakah menghentikan atau mempertahankan bisnis yang sudah dijalankan. Kita masuk ke tahapan studi kelayakan proyek atau bisnis. Ada beberapa tahap dalam studi kelayakan proyek, yaitu yang pertama pengumpulan data, kemudian pengolahan data, analisis data, pengambilan keputusan, direkomendasikan lalu dijalankan.
Pengumpulan data terkait dengan biaya apa saja yang kita keluarkan, contohnya biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya yang tentunya kita keluarkan ya, dan lain sebagainya. Kemudian pengolahan data, lanjut ke analisis data. Dalam studi kelayakan, analisis data ini terdiri dari benefit cost, revenue cost, net present value atau NPV, internal rate of return, payback period. Itu antara lain dari kriteria investasi ya, atau analisis data dalam studi kelayakan proyek atau bisnis. Kemudian kemudian hasil dari analisis data tersebut, kita bisa menentukan atau mengambil keputusan layak atau tidak layak usaha kita atau proyek kita. Jika layak, kita direkomendasikan atau proyek tersebut direkomendasikan, kemudian dijalankan. Jika tidak layak, kita balik lagi ke pengumpulan data. Apakah ada data yang salah atau data yang kurang? Kita bisa cross-check-nya di pengumpulan data. Tahap-tahap studi kelayakan proyek ini akan lebih rinci dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kita masuk ke siapakah pihak yang memerlukan studi kelayakan. Ada beberapa pihak yang memerlukan dari studi kelayakan, yaitu yang pertama investor. Merupakan pihak yang menanamkan dana atau modal. Tentu investor memerlukan hasil dari studi kelayakan ya, karena mereka atau investor tersebut yang pihak yang menanamkan dana atau modal. Kemudian kreditor atau bank, yaitu penilaian terhadap segi keamanan dana yang dipinjamkan. Jadi kreditor atau bank ini meminjamkan dana itu juga harus berhati-hati apakah si peminjam ini mampu mengembalikan dan berapa periode si peminjam ini bisa mengembalikan. Nah, jadi kreditor atau bank ini menilai dari segi keamanannya ya. Studi kelayakan itu untuk menilai dari segi keamanan dana yang dipinjamkan. Kemudian analis, penunjang kelancaran petugas analis dalam melakukan penilaian suatu bisnis baru, pengembangan bisnis atau menilai kembali bisnis yang sudah ada. Jadi ada tim analisis dalam studi kelayakan atau di sebuah proyek ya. Jadi tim analis ini juga memerlukan studi kelayakan. Kemudian masyarakat, suatu informasi atau peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian rakyat. Nah, kemudian lanjut ke pemerintah, yaitu menilai manfaat bisnis bagi perekonomian, manfaat perekonomian daerah maupun perekonomian negara. Itulah dari ruang lingkup dari studi kelayakan bisnis, yaitu studi yang mempelajari secara mendalam tentang usaha atau bisnis yang akan dijalankan, apakah akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi nanti kita akan belajar mengenai suatu investasi, yaitu jangan sampai kita rugi gitu ya. Jadi manfaat yang lebih besar, apakah manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Sekian materi dari saya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.